Dan pemirsa, untuk membahas jalannya rangkaian sidang pada kasus ini sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom kuasa hukum Ricky Rizal, Erman Umar. Selamat pagi Pak Erman. Yang penting bagi Bapak Romer. Selamat siang Pak Erman. Ya, Pak. Baik, Pak Erman sudah mendengar suara saya Pak Erman? Sudah Mbak, sudah. Baik. Pak Erman, mengenai untuk sidang hari ini, saksi-saksi yang dihadirkan ini sama seperti kemarin. Tercatat ada 13 saksi yang akan dihadirkan. Kalau berdasarkan dari catatan Anda, ini untuk persidangan hari ini akan berlangsung seperti apa, Pak? Ya, mungkin hari ini berbeda dengan kemarin. Kalau kemarin kan nggak banyak yang kenal kan. Hanya salah satu aja masalah yang PCR ya. Itu aja, yang lain kan tidak, dan tidak ada hubungan gitu. Makanya nggak terlalu banyak ditanggapi oleh Ricky Rizal ataupun pertanyaan dari tim PH. Kalau hari ini melihat saksi-saksi hari ini banyak yang kenal, misalnya apakah Susi atau dia pembantu rumah tangga atau Romer kan ajudannya, kan pasti banyak yang inilah, tentu ini ada berhubungan gitu. Tentu kita akan lebih serius menghadapi saksi-saksi hari ini. Baik, lantas jika berbeda, pada saat persidangan sebelumnya ini sempat ada yang mempertanyakan Ricky Rizal Kuatmaruf digabungkan dengan Eliezer. Kalau menurut tanggapan Anda, apakah memang seharusnya digabungkan atau justru dipisah? Kalau saya tidak masalah, terserah. Kalau pihak Eliezer tentunya karena dia udah melajukan JC, saya kira wajar dia meminta terpisah gitu ya. Ya. Nggak ada masalah gitu. Tapi sempat ada. Kalau saya, ya, silakan Pak. Kalau tim saya mau digabung apa enggak, nggak ada masalah gitu, nggak ada problem gitu, itu aja gitu. Nah kemudian paling akan berbeda kalau kemarin kan saksinya yang muncul kan baru 5, dan banyak tidak tahu. Kalau hari ini kita perhatikan gitu, kita perhatikan secara serius karena banyak yang kenal, mungkin ada fakta yang kira-kira lebih berhubungan langsung dibandingkan kalau saksi-saksi kemarin gitu. Baik, Pak Erman, jika kita berkaca pada persidangan sebelumnya, ini ada sejumlah warganet yang melihat ada gestur semacam gestur kikuk di antara Ricky Rizal dan Kuatmaruf pada saat dipersatukan dengan Eliezer. Nah, kalau menurut Anda apa makna dari gestur kikuk yang terlihat di dalam persidangan? Kalau saya duduknya kan agak di samping kanan, jadi nggak melihat saya. Kira-kira apa? Coba informasikan, mungkin saya bisa, karena fakta-fakta BAP selama di Magelang kan saya pernah tahu juga. Tapi coba sampaikan apakah mungkin saya bisa tanggapin atau enggak, karena saya nggak melihat, karena saya konsentrasi duduk di kanan kemarin kan, sementara Eliezer dekat di tengah kan, dengan hampir dekat sama Kuat, kemudian mereka akhirnya beda kan di ujung. Jadi kalau misalnya sempat disampaikan saya akan bisa tanggapan, kalau saya nggak bisa, ini kan saya nggak bisa nanggapin gitu Pak. Apa yang Mbak lihat sebagai netizen apa gitu, biar apakah saya bisa mengomentari atau tidak gitu. Tapi saya nggak melihat kemarin. Tapi pasca persidangan kemarin pada saat mempersatukan Kuatmaruf, Ricky Rizal dan Eliezer, apakah dari klien Anda sempat memberitahukan mungkin perasaan ataupun pendapat dari mereka kenapa harus dipersatukan oleh Eliezer? Kalau klien kemarin setelah kita sidang nggak berapa lama kan pisah, dia dibawa gitu, kita juga nggak ketemu lagi gitu Pak. Baik, lantas untuk secara psikologis Pak Erman, kondisi Ricky Rizal menjalani sidang penggabungan dengan JC seperti apa? Kalau saya kira selama ini ya dia selama menghadapi mau kita persidangan nggak ada masalah. Di persidangan kita juga tanya juga nggak ada masalah gitu. Nah, walaupun sebenarnya di rutan kan mereka, walaupun nggak, karena Eliezer kan ada LPSK, tentu agak sulit ketemukan, dia dipisahkan tahanannya kan. Tapi ya mungkin kalau feeling saya mungkin ada juga lah mereka ketemu di dalam gitu. Nah, kan nggak selamanya LPSK ada di dalam gitu kan. Ya, ini perkiraan saya nggak bertanya juga gitu. Nah, kemudian menyangkut ini tadi ya, menyangkut sidang disatukan. Kalau saya ya memang sidang disatukan ini kita lihat prinsipnya kan pengadilan meminta agar, karena apa? Saya melihat juga bahwa ini hakimnya kan sama gitu.
Ya. hakimnya sama. Kalau kita ikutin misalnya satu-satu misalnya, itu memang akan menghabiskan waktu. Bisa jadi untuk satu hari habis satu persidangan, jadi nggak bisa besoknya satu perkara lagi, besoknya lagi satu perkara lagi, habis waktu 5 hari. Jadi Senin, Kamis, Selasa, Rabu, Kamis gitu kan, sampai Jumat. Kalau kita dipisah, termasuk Sambo sama istrinya juga dipisah, ya kan, berarti 2. Kemudian Ricky 3, Kuat 1, 5 sama Eliezer, kan 5 perkara. Alangkah kesederhananya kalau diseranakan, karena hakimnya kan itu juga, dan perkara dibuka satu-satu. Baik, Pak Herman, mohon maaf saya tidak bisa mendengar perkataan Anda, Pak Herman. Mohon maaf Pak Herman, apakah audio Bapak termute, Pak Herman? Baik, mohon maaf pemirsa, kami ada... Baik, Pak Herman. Seperti itu, Mbak. Oke. Baik, Pak Herman, sementara itu Pak Herman, mengenai dugaan penerimaan uang Pak Herman dari rekening Brigadir Yosua ke rekening klien Anda, tanggapan Anda seperti apa Pak Herman? Kalau masalah uang itu pernah tanya waktu di BAP, itu kenapa kok ada rekening Joshua sudah meninggal kok masuk ke rekening saudara beberapa waktu yang lalu gitu kan, beberapa hari setelah itu ya kan? Iya, 1 hari pasca kematian Yosua. Ternyata itu memang uang dibuat pada saat mereka masing-masing, misalnya pada saat Joshua menjadi ajudan. Ajudannya Joshua ini terakhir itu kan mengurus rumah tangga di Saguling, di Pentiga, mungkin juga rumah Bangka, karena 3 rumah di Jakarta. Jadi dia ajudan, kemudian kebutuhan rumah tangga untuk 3 rumah itu dibuatlah rekening khusus oleh Ibu PC, oleh ya tentunya perintah Sambo ya, Ibu PC yang mereka dikasih rekening, uangnya masuk dari Ibu PC, dititip ke mereka karena mereka yang ngurus tiap bulan harus bayar apa. Begitu juga Ricky Rizal, untuk dia kepentingannya ajudan yang khusus menjaga anak Sambo dan anak PS di Magelang, dia juga dapat. Sekarang karena sudah ada almarhum, tentu karena itu uang bukan duit pribadi almarhum, tapi adalah kepentingan rumah tangga yang dia sebagai ajudan. Akhirnya disuruhlah oleh PC supaya diambil dana itu dimasukkan ke rekening si RR Richard Rizky gitu. Itu sebenarnya faktanya. Jadi tidak ada dia mengambil duit Joshua gitu. Karena masing-masing mereka punya rekening masing-masing. Ini yang rekening ini adalah rekening yang disiapkan untuk kepentingan rumah tangga, kebutuhan rumah tangga yang ajudan mengurus gitu. Kalau si Joshua mengurus perumahan di Jakarta, Saguling, Duren 3 dan Bangka. Kalau si RR Rizky mengurus untuk pembiayaan rumah tangga di Magelang, yang mengurus anaknya di Magelang. Itu fakta ini sebenarnya. Berarti rekening yang mengatasnamakan Yosua ini sebenarnya juga PIN-nya diketahui oleh rekan-rekannya yang lain? Enggak lah, pasti yang tahu PC. Akhirnya tentu PC yang memberitahu nanti pada saat setelah dia, kan dikuasai mereka lah semua. Karena kalau untuk pribadi mereka ada gajinya Joshua atau gajinya Ricky, tentu punya sendiri, dikirim ke rekening yang punya dia sendiri gitu. Yang sebelum adanya, kalau ini kan rekening khusus, rekening atas nama masing-masing tapi dibuatkan oleh si PC, walaupun mereka yang ngurus. Tapi kan dia nggak bisa menggerakkan kalau belum ada perintah PC. Jadi uang yang masuk itu kalau toh digunakan, dia harus dapat catatan dulu. Dia misalnya ajukan anggaran untuk bulan ini, misalnya kebutuhan bulanan ini misalnya 50 juta, ya ajukan dulu ke PC.